Shalom. Halo adik-adik. Halo kakak. Apa kabarnya? Pasti luar biasa kan? Kakak Agnes dan kakak-kakak semua berharap adik-adik sudah siap di rumah dalam ibadah Minggu Ceria pagi ini. Oke? Iya. Selamat beribadah. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita di saat ini. Mari adik-adik yang di rumah semuanya duduk tenang. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pujian syukur kami naikkan kembali kepadamu di saat ini. Tuhan, terima kasih untuk napas hidup, kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan berikan bagi kami semua. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan mulai dengan ibadah kami. Tuhan memberkati kami, berkati anak-anak yang ada di rumah. Tuhan berikan Roh Kudus hikmat bagi mereka semua, supaya mereka juga bisa duduk tenang dan semuanya akan beribadah di saat ini. Bapa kami yang di surga, Engkau memberkati akan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah harapan kami Tuhan. Tuhan menjawab semuanya ini seturut kehendak Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Dan pujian pertama kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Hari Ini Hari Yang Dijadikan Tuhan. Dengan penuh sukacita ya kita nyanyikan lagu ini. Semangat. Yuk adik-adik semuanya berdiri.
akan bernyanyi dan menari untuk Tuhan. Lagunya Di Seberang Kulsum Meriam Menari-nari. Ya adik-adik, selanjutnya kakak Opi akan mengajak kita untuk lagu yang ketiga. Bukan kuat, bukan gagah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan kakak pengasuh pada saat hari ini di ibadah Minggu Ceria. Hari ini kakak pengasuh akan bercerita, tapi sebelum itu kakak pengasuh mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk duduk manis karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian adik-adik bisa lipat tangan karena kita akan berdoa mempersiapkan diri kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua lipat tangan, duduk yang manis, tunduk kepala dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sudah ada menjaga kami dan memelihara kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Tuhan, pada saat hari ini kami bersyukur atas waktu yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu meskipun hanya lewat online Tuhan. Tapi kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, kami masih kecil tapi kiranya hikmat-Mu ada bagi kami dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, halo. Kakak pengasuh harap adik-adik semua di rumah dengan keadaan yang baik dan tidak kurang apapun, sehat. Hari ini kakak pengasuh akan bercerita. Tapi sebelum itu kakak pengasuh mau bertanya nih sama adik-adik di rumah. Kira-kira ada yang masih ingat tidak ya cerita minggu lalu yang dibawakan oleh kakak Lian? Ada yang masih ingat tidak ya ceritanya tentang apa? Iya, benar sekali. Ceritanya tentang kenaikan Yesus. Nah adik-adik, pada saat kalian bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji sama para murid-murid. Tuhan Yesus punya 2 janji. Ada yang masih ingat tidak? 2 janji itu apa? Ayo, coba ingat lagi janji Tuhan Yesus apa kemarin?
Iya, benar sekali. Tuhan Yesus berjanji bahwa janji yang pertama adalah bahwa ia akan datang kembali sama ketika ia terangkat ke surga. Dan janji Tuhan Yesus yang kedua adalah Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus, yaitu penolong dan penghibur bagi kita manusia. Walaupun Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, tapi Tuhan Yesus akan berjanji memberikan seorang penghibur dan penolong bagi kita. Oke, kakak pengasuh langsung saja masuk pada cerita di minggu pagi hari ini. Hari ini kakak pengasuh akan cerita tentang Pentakosta. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 tentang Pentakosta. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk kembali dan menantikan janji yang akan diberikan Tuhan Yesus. Pada saat itu, tepat 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, para murid berkumpul di sebuah rumah. Mereka berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Jumlah murid yang berkumpul pada saat itu ada 11 orang. Masih ingat cerita minggu lalu kan? Kalian mengatakan bahwa jumlah para murid yaitu berjumlah 11 orang. Karena murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas telah mati. Pada saat para murid berkumpul di sebuah rumah, kemudian tiba-tiba adik-adik, terdengar bunyi tiupan angin yang keras. Wah, bunyi tiupan angin. Bunyi tiupan angin adik-adik. Angin itu memenuhi seluruh ruangan yang ada di mana murid-murid itu berada. Setelah angin itu bertiup, tiba-tiba datanglah nyala api adik-adik. Nyala api seperti lidah-lidah, seperti yang dipakai oleh kakak pengasuh saat ini. Lidah-lidah api itu berada di atas para murid dan melingkupi para murid. Seperti begini. Nah, pada saat lidah-lidah api itu datang kepada para murid, akhirnya para murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adik-adik. Luar biasa kan? Iya, para murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ketika para murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, para murid berbicara, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Mereka berbicara dengan bahasa lain yang mereka tidak mengerti artinya apa. Nah, pada saat para murid berkata dan berbahasa dengan bahasa yang tidak mereka ketahui dan suara mereka terdengar, kemudian orang-orang Yahudi yang ada di sekitar rumah tempat para murid itu berada mendengarkan suara para murid. Mereka heran, wah, kenapa ya murid-murid berbicara bahasa yang tidak mereka mengerti? Karena banyak sekali bahasa pada saat itu dan berbeda-beda adik-adik. Wah, luar biasa kan, mereka sangat terheran-heran. Mereka bilang, kenapa ini, kenapa? Lalu adik-adik, pada saat itu keluarlah Petrus. Iya, Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Adik-adik harus ingat ya, bahwa pada saat para murid berkata-kata dan berbahasa dan orang Yahudi menjadi bingung apa yang mereka katakan, keluarlah murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Petrus keluar dan Petrus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ, "Hai orang-orang Yahudi, apa yang telah terjadi saat ini telah tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus akan mati dan akan disalibkan, kemudian Tuhan Yesus akan mati, Tuhan Yesus akan bangkit, dan Tuhan Yesus akan naik terangkat ke surga. Tuhan Yesus akan naik terangkat ke surga dan akan memberikan kuasa Roh Kudus, akan memberikan penghibur, akan memberikan penolong
Siapa itu? Roh Kudus. Lalu ketika orang Yahudi yang ada di situ mendengarkan khotbah Petrus bahwa Tuhan Yesus menepati janjinya, seketika pada saat itu orang Yahudi menjadi percaya. Mereka bertobat dan mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Dan mereka pada saat itu percaya bahwa Tuhan Yesus ialah Raja di atas segala raja. Ya adik-adik, cerita kakak pengasuh pada saat hari ini memberikan pengajaran buat adik-adik semua yang ada di rumah, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengikuti karakter Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menepati janjinya bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada kita umat manusia. Nah adik-adik, jika adik-adik di rumah punya janji sama mama atau sama papa atau sama teman-teman di sekolah, adik-adik harus menepatinya. Ya adik-adik, bisa kan? Jadi kalau punya janji, besok janji sama teman, besok saya bawakan kok donat Nah adik-adik harus benar-benar bawakan. Jangan pas teman tanya, mana donat yang kau mau kasih? Asa tipu saja, itu tidak boleh ya. Anak Tuhan tidak suka menipu, anak Tuhan tidak suka berbohong, seperti begitu. Jadi adik-adik harus berjanji dan menepati janji yang adik-adik katakan. Kedua, yang adik-adik harus pelajari dari cerita di saat hari ini, yaitu adik-adik harus berkata-kata dan berbahasa yang sopan. Kalau bicara sama mama harus bentak-bentak ke adik-adik? Harus marah-marah mama? Tidak kan? Harus sopan. Harus berbicara dengan sopan kepada mama. Kalau mau minta tolong sama mama, mama tolong bantu kakak punya PR kak, tolong bantu ajar adik kak. Harus yang sopan, tidak boleh bilang mama bantu saya kerja saya PR dulu mama. Tidak boleh seperti begitu ya. Anak-anak Tuhan harus punya karakter yang lemah lembut, punya karakter yang halus, sopan dan menghormati orang tua. Bisa kan adik-adik? Kakak pengasuh yakin pasti bisa. Yang ketiga yang adik-adik harus pelajari dari cerita kakak pengasuh pada minggu pagi ini, yaitu adik-adik di rumah, walaupun seperti saat ini adik-adik harus tetap berdoa, harus tetap beribadah seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah naik ke surga, tapi mereka tetap rajin beribadah, mereka tetap rajin berdoa, bersungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar. Demikianlah cerita kakak pengasuh di saat minggu pagi ini. Kakak pengasuh harap adik-adik semua bisa mengerti dan terlebih lagi adik-adik bisa melakukan firman di dalam hari-hari kehidupan adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, yuk kita menyanyi bersama, Bila Roh Allah ada di dalamku. Bukan menari, bukan menari.
berteriak menari. Baik adik-adik yang di rumah, Kakak Agnes bersama kakak-kakak yang lain mengajak adik-adik kita berdoa. Namun sebelumnya sikap berdoa yang baik dan benar. Iya, kita sama-sama berdoa Bapa kami. Tangan dilipat, mata ditutup dan kepala ditunduk. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lia di Info Kesehatan. Nah, Info Kesehatan kali ini Kak Lia akan menjelaskan bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Pertama-tama, kita siapin dulu sikat gigi sama pasta giginya. Pasta giginya boleh apa aja ya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Diaplikasikan ke atau diletakkan ke sikat giginya sebesar biji jagung ya. Kemudian dilakukan sikat gigi. Pertama-tama, nah adik-adik perhatikan ya, sikat giginya jangan langsung dicelupin ke dalam air ya. Disikat gigi dulu, karena kalau enggak nanti kandungan dari pasta giginya akan hilang. Nah, kemudian yang pertama caranya kita sikat gigi mulai dari paling belakang ya. Paling belakang caranya bagaimana? Yaitu disikat dari yang warna merah ke yang warna putih. Caranya seperti ini ya. Nah, adik-adik perhatikan gerakannya gerakannya seperti memutar, yaitu dari yang warna merah ke yang warna putih. Merah ini namanya gusi, yang warna putih ini namanya gigi. Nah, adik-adik mulai menyikat dari sini, mulai dari belakang ke depan, kemudian ke belakang lagi. Nah, untuk gigi yang bawah bagaimana? Caranya juga sama, yaitu disikat dari gusi ke gigi atau dari yang warna merah ke yang warna putih. Ya, disikat dengan cara yang sama juga, yaitu seperti gerakan memutar begini ya adik-adik ya. Nah, yang belakang juga sama, samping kiri kanan juga sama. Kemudian jangan lupa gigi yang dipakai untuk mengunyah, yaitu gigi yang dalam. Nah, itu sikatnya harus maju mundur seperti ini ya. Adik-adik perhatikan, maju mundur, disikat sampai bersih. Kemudian jangan lupa juga lidah juga ada kumannya, jadi harus disikat. Jadi seperti ini adik-adik ya, disikat ke depan. Nah, setelah sikat gigi apa? Harus berkumur. Tetapi berkumur hanya boleh sekali adik-adik ya. Supaya apa? Supaya kandungan yang ada di dalam pasta gigi tidak hilang ya. Supaya dapat melindungi gigi adik-adik dari gigi berlubang. Oke, sekian info kesehatan dari Kakak Lia. Semoga bermanfaat buat adik-adik di rumah. Shalom. Adik-adik, sudah usai ibadah kita di Minggu Ceria, dan mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa dan ditutup bersama dengan lagu Bapa Terima Kasih. Sikap berdoa yang baik dan benar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau ibadah Minggu Ceria bersama dengan adik-adik di rumah boleh jadi dan berjalan dengan baik tanpa kurang sesuatu apapun. Ya Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, izinkan kami kembali untuk bersama-sama bertemu dalam ibadah sekolah Minggu Ceria minggu depan. Ya Bapa, kiranya apa yang kakak-kakak dan adik-adik lakukan berkenan di hati Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa
Iya, adik-adik, kakak Agnes dan kakak-kakak yang lain mengucapkan terima kasih karena antusias adik-adik untuk membuat video lagu Aku Anak Raja. Luar biasa. Nah, minggu ini kakak-kakak juga punya tugas buat adik-adik, yaitu ayat hafalan yang terambil dari Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat yang ke-28. Tapi sebelumnya kita lihat cuplikan aktivitas adik-adik berikut ini. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Teman, nama saya Joshua Superkuat. Halo teman-teman, nama saya Rika. Halo teman-teman, nama saya Rafael Superkuat. Ini adalah kami junior. Yang mana? Ini. Ya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih kakak
Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Iya, baik adik-adik. Demikian ibadah Minggu Ceria kali ini. Kakak Agnes dan kakak-kakak lain berharap kita masih bisa bertemu di minggu berikutnya. Akhirnya kakak-kakak pamit. Saya kakak Lian, Kakak Lia. kakak Agnes, Kak Opi. kakak Kristi. Selamat hari Minggu.